Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi ya dengan materi perkuliahan pengantar ilmu hukum bersama saya Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH, program studi ilmu hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Oke, kita kali ini pertemuan yang ke-14. Silahkan dilihat bahan materi kita yang ke-14. Ini sebenarnya harusnya semalam ya kita perkuliahannya, tapi karena ada kegiatan lain sehingga saya mengalihkannya ke hari ini. Jangan lupa absensi tetap seperti biasa di kolom komentar YouTube saya. Nanti mohon di like dan subscribe. Oke, kita membahas mengenai pertemuan 14, mengapa orang mentaati hukum. Ya, ini pertanyaan yang simple, tapi jawabannya kita lihat ya, yang saya uraikan ini. Mengapa orang mentaati hukum? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan mendasar ya dalam ilmu hukum. Mengapa orang mentaatinya? Ya, dengan mengetahui parameter-parameter mengenai mengapa orang mentaati hukum, ya dapat diantisipasi dan disetting bagaimana cara memfasilitasi sehingga sebab-sebab mengapa orang mentaati hukum dapat diselenggarakan, dapat dikondisikan dan diakomodasikan ya, sehingga tingkat ketaatan atas hukum yang akan dibuat dan diberlakukan nantinya dapat tercapai secara memuaskan. Jadi untuk mencoba menjawab jawabannya, untuk mencoba mendapatkan pertanyaannya atau mendapatkan jawabannya dari pertanyaan tadi saya sampaikan. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Coba kita reka jawaban dari orang-orang kebanyakan itu apa sih? Ya, misalnya mengapa kita taat pada lampu-lampu lampu bulat yang berwarna merah, kuning, hijau yang ada di pertigaan atau perempatan jalan, atau istilahnya di lampu merah gitu ya. Kenapa kita taat sama lampu merah? Saat berwarna merah, semua pengendara termasuk kita menginjak rem ya, dan menghentikan kendaraan di belakang garis zebra cross. Coba tanya sama diri kita, mengapa kita taat? Jadi jawaban-jawaban yang langsung terfikir ya oleh kita untuk pertanyaan tersebut ya umumnya adalah ada beberapa urutan ini yang saya akan tuliskan atau saya akan jabarkan yang menjadi mayoritas jawaban. Yang pertama, alasannya apa tadi? Oh iya, karena takut ditilang oleh petugas lalu lintas atau petugas kepolisian. Atau yang kedua, karena takut kena sanksi. Yang ketiga, karena takut melanggar aturan. Yang keempat, karena itu sudah aturannya dan harus ditaati ya. Dan yang kelima, lain-lain jawabannya yang kiranya masuk akal, yaitu alasan ya kenapa kita mentaati lampu merah tadilah ya. Jadi kalau dianalisa ya, semua jawaban tersebut intinya adalah rasa takut ya Bapak Ibu. Inti jawaban tadi adalah rasa takut. Orang mentaati hukum karena takut ya. Rasa takut mana yang pada umumnya adalah karena adanya sanksi. Sanksi mana yang dirasa harus dihindari karena tidak akan mengenakkan ya, tidak akan mengenakkan diri kita sendiri ya. Apa benar itu? Benarkah manusia taat pada hukum hanya karena takut? Ya, ayo kita coba bahas mengenai teori ya. Teori ya. Ada 4 teori mengapa hukum ditaati. Yang pertama ada namanya teori teokrasi atau teori ketuhanan ya. Jadi menurut teori teokrasi ini, orang mentaati hukum karena beranggapan bahwa hukum merupakan perintah Tuhan. Yang kedua, ada namanya teori perjanjian. Jadi menurut teori perjanjian, orang mentaati hukum karena dulu waktu membentuk pemerintahan ada perjanjian antara penguasa dan rakyat. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya teori kedaulatan negara. Jadi menurut teori kedaulatan negara, orang yang mentaati hukum karena negara mempunyai kekuasaan mutlak ya, sehingga negara dapat memaksakan kehendaknya pada rakyatnya. Kemudian ada yang keempat namanya teori kedaulatan hukum.
Jadi menurut teori ini, Bapak Ibu, orang mentaati hukum karena hukum tersebut sesuai dengan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat. Ya. Jadi ada 4 teori ya, jangan lupa ada namanya teori teokrasi, teori perjanjian, teori kedaulatan negara, dan yang keempat ada namanya teori kedaulatan hukum. Nah, kalau ditanya ya, tadi saya bilang teori kedaulatan hukum, katanya sebagian besar hukum itu sesuai dengan perasaan dari anggota masyarakat. Apakah benar? Nah, Bapak Ibu jangan salah menilai ketika ada Bapak Ibu tahu misalnya salah seorang penegak hukum, misalnya contohnya lah ya, seorang polisi ya melakukan pungli misalnya, memaksa orang untuk memaksa masyarakat memberikan uang ya, supaya dia tidak ditilang misalnya. Jadi Bapak Ibu beranggapan bahwa hukum ini salah, tidak mencerminkan perasaan hati masyarakat, gitu ya. Tapi itu bukan begitu Bapak Ibu, penilaiannya itu salah. Yang keliru di situ adalah oknumnya Bapak Ibu, bukan hukumnya yang salah, tapi oknumnya, ya. Jadi jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga, gara-gara satu orang semua terus di blacklist. Ini biasanya cewek-cewek ini selalu bilang katanya semua laki-laki sama gitu. Padahal nggak semua laki-laki sama. Laki-laki mana mau dibilang sama, bener ya? Nggak bisa disamakan gitu, ya. Jadi itu oknum, bukan semua orang, ya. Jadi karena sekarang saya lihat pergeseran dalam paradigma masyarakat sangat menilai hukum itu tidak adil gitu ya. Nah ini perlu pelan-pelan ya Bapak Ibu, nanti mahasiswa hukum bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait bagaimana yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Oke, kemudian ini menurut Profesor Utrecht, ini beliau dari Belanda ya. Orang mentaati hukum karena bermacam-macam katanya. Di antaranya apa? Ada karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Kemudian orang mentaati hukum karena takut ada sanksi dari hukum tersebut. Lalu karena masyarakat menghendaki, artinya memang kami harus mentaati hukum gitu. Memang sudah ada rasa keinginan itu dari hati kita, dari hati masyarakat. Kemudian karena adanya paksaan sosial atau takut atau rasa malu gitu ya, ketika nanti tidak mentaati hukum kemudian diumumkan, namanya bisa sampai tersebar kemana-mana, jadi khawatir malu ya. Ketika misalnya melakukan tindak pidana ya, tindak pidana kita anggaplah tindak pidana penganiayaan ya kan, terus dilaporkan ke pihak berwajib, diproses sehingga dipenjara dan lain sebagainya. Itu kan ada rasa karena diciptakan adanya paksaan dari sosial atau adanya rasa malu, rasa takut gitu ya. Kemudian hukum diciptakan atau ditetapkan oleh Tuhan. Ya, ini anggapan dari Utrecht. Kemudian karena hukum suatu tradisi yang diajarkan oleh orang-orang bijaksana. Lalu beliau mengatakan hukum merupakan persetujuan yang menjadi janji sebagai kualitas moral ya. Kemudian hukum merupakan kumpulan dari kaidah-kaidah kesusilaan yang abadi tanpa berubah-ubah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bahas mengenai teori kenapa atau mengapa orang mentaati hukum, tadi ada 4 teori. Ya, ini Bapak Ibu silakan dipilih yang mana teori yang sebenarnya yang pas ya menurut Bapak Ibu. Apakah teori teokrasi, ataukah teori perjanjian, ataukah teori kedaulatan negara, atau teori kedaulatan hukum. Yang pada intinya adalah saya sependapat dengan para pakar yang ada di Indonesia dan di luar negeri bahwa memang pada umumnya masyarakat mentaati hukum karena memang takut akan sanksinya. Coba nggak ada sanksi, lampu merah, kita melanggar lampu merah, terus nggak ada sanksinya, nggak ada tilang. Atau bisa jadi Bapak Ibu ketika untuk
kita patuh kepada hukum, kita melihat sendiri akibatnya langsung di depan mata. Misalnya ketika orang melanggar lampu merah di kan ada 4 jalur nih, simpang 4 misalnya, masing-masing nggak peduli lampu merah, semua jalan terus tabrakan. Nah, kita ngelihat di depan mata kita sendiri ada orang tabrakan karena melanggar lampu merah. Itu bisa yang menyebabkan orang mentaati aturan karena dia lihat, oh iya ya, ternyata ada orang yang gara-gara nggak taat sama lampu merah tabrakan tuh sampai meninggal. Dia langsung lihat efeknya. Nah, itu bisa Bapak Ibu, itu alasannya. Selain dari sanksi, dia jera karena dia melihat sendiri kejadian di depan matanya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak taat terhadap aturan. Ya, itu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Tetap semangat. Semoga selalu sehat dan bahagia untuk kita semua. Sukses selalu. Jangan lupa ini malam Jumat bagi umat Islam, dibaca Al-Kahfi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.